Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Hamdana, PPG dalam jabatan kategori 1 guru pramuka. Izinkan saya melaksanakan aksi PPL yang kedua dengan tema Litosfer. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, oke. Seperti biasa, karena ini ada pembiasaan, kita menyanyikan lagu daerah. Siap? Siap. Bisa menyanyikan lagu daerah? Oh, ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapakah yang tidak hadir untuk hari ini? Sapa. Oke. Sapa. Oh ya. Siapa lagi? Hadir. Ada yang tahu materi sebelumnya? Oke, silakan. Rotasi, revolusi, sama batuan. Rotasi, Revolusi sama batuan. Oke. Juga pembentukannya kemarin kan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kompetisi dasarnya, yaitu dinamika litosfer, di mana kamu nanti akan mengidentifikasi apa itu gempa, menganalisis proses seisme, dan yang ketiga menganalisis dampak seisme terhadap kehidupan sehari-hari. Ya, dengan tujuan pembelajarannya yaitu menggunakan problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gempa bumi dan dapat mengidentifikasi jenis gempa serta dapat menganalisis pengaruh. Pernah merasakan gempa? Siswa di Kabupaten Cianjur langsung merasakan, ya, benar nggak? Senin tanggal 21 November sekitar 13.30 kita merasakan hal yang sama, benar tidak? Benar. Bagaimana perasaannya? Bisa capek, ya. Apa no katanya, ada apa lagi? Trauma. Ada yang trauma, ada yang pano, ya. Pano dan trauma itu merupakan sebuah perasaan yang harus kita selesaikan. Jiwa bergetarnya bumi. Kalian merasa bergetar tidak? Ya. Gempa bumi itu peristiwanya gempa bumi akibat pelepasan tenaga dari dalam. Jadi adanya pelepasan tenaga dari dalam. Rasakan getarannya? Adanya tenaga dari dalam atau endogen, di mana ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Pelajaran sebelumnya di litosfer kita sudah mempelajari tentang lapisan-lapisan, kan? Ya. Bumi itu kan terdiri dari lapis-lapisan. Lapisan terluar bumi yang kita kenal dengan namanya kerak bumi itu sudah mengalami goncangan akibat ada tekanan dari bawah. Lalu apalagi gempa. Lalu berdasarkan jenisnya ada 3 jenis gempa. Yang pertama gempa tektonik, yang kedua gempa tektonik. Gempa tektonik akan kita lihat dari tayangan video ini, ya. Siap lihat video? Siap. Siap kalau video, ya. Thank you.
kelompok. Mejanya disatukan atau satu kelompok dengan kelompok lainnya atas tadi ya. Silakan. Silakan duduk berkelompok, silakan. Di sini Ibu punya LKPD. Di sini Ibu punya LKPD. Di mana LKPD ini di dalamnya ada tugas yang harus kalian selesaikan. Tugas apa, Bu? Sekarang Ibu jelasin ya. Oke. Kelompok 1. Mana kelompok 1 di sebelah mana? Ini LKPD ini. Kelompok 2. Mohon maaf. Kalau dideskripsikan, batuan vulkanik dan pembekuan daerah luar atau disebut batuan beku luar. Dan solusinya adalah agar tidak terjadi lagi atau meminimalisir kejadian tersebut, kita harus bisa menguasai ilmu hubungan antara gempa dan jenis batuan agar kedepannya kita dapat menguasai ilmu tersebut dan bisa menangani. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan duduk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 dan 4 akan menjelaskan mengenai hubungan persebaran patahan dengan kerusakan gempa yang terjadi di Cianjur kemarin. Ini kebetulan lagi dibuka ya satu ya. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, sebaran wilayah yang terkena patahan gempa antara lain menyebabkan kerusakan di 15 desa dalam 5 kecamatan. Hubungan patahan dengan kerusakan yang terjadi disebabkan oleh sesar Cugana yang terbentang dari utara ke selatan. Melihat dari data tersebut sama dengan data kerusakan yang terjadi di gempa kemarin, yaitu kerusakan yang terbentang dari utara ke selatan, yang membuktikan bahwa gempa kemarin memang terjadi karena adanya pergeseran dari sesaran Cugana. Dan izin menjawab mengenai pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok A.
akan menjawab pertanyaan hubungan gempa dengan titik epicentrum. Hubungannya, titik gempa dengan titik epicentrum, apabila semakin dekat dengan titik epicentrum, maka akan lebih besar getarannya. Contohnya, apabila kita di sini di Karangtengah. Hubungan geologi betul sekali. Jenis batuan sangat berpengaruh terhadap gempa yang terjadi. Semakin dekat terhadap patahan, maka semakin dekat ke patahan semakin besar. Semakin besar dampak yang terjadi. Semakin jauh semakin. Yang terakhir yang ketiga, kelompok apa? Kelompok 5 dan 6. Kalian menganalisis tentang hubungan gempa dengan titik epicentrum. Tadi udah disinggung sama itu ya sedikit ya. Semakin jauh dari titik epicentrumnya, maka semakin kecil dampak yang dirasakan. Tapi kalau semakin dekat semakin besar. Tadi di dalam peta bagaimana? Apakah dekat ke titik epicentrum? Yang rusak dekat tidak dengan epicentrum? Dekat. Siap. Balik lagi ke sini. Jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah cukup bagus ya mempresentasikannya. Tapi alangkah baiknya nanti kalau misalkan selesai ini ditambah lagi pengetahuannya ya. Cari lagi informasi, gali lagi informasi sebanyak-banyaknya. Kalau nanti kalian main di multimedia, kalau di pesantren kita nggak bisa ya online di warnet gitu ya. Kan ada online multimedia kan. Main lah ya. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 yang diwakili oleh kelompok 3 juga cukup sama, banyak sudah mampu menjelaskan keterkaitan antara wilayah patahan dengan dampak yang terjadi. Kelompok 5 dan 6 juga sama, sudah mampu menjelaskan Seperti yang sudah tadi dijelaskan materi-materi dari kalian dari buku juga, maka dapat diambil kesimpulan bahwa gempa sebenarnya wilayah patahan dapat diambil hubungan patahan dan kerusakan yang terjadi disebabkan oleh sesar Cugenang. Seperti yang bisa dilihat dari sini, sesar Cugenang membentang dari arah utara ke selatan yang membentuk lonjong seperti itu. Kemudian wilayah yang terkena patahan gempa antara lain 15 desa dalam 5 kecamatan dan beberapa kabupaten kecamatan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngumpet di kolong meja. Kalau ada gempa, tutupi kepala. Kalau ada gempa, lari lapangan terbuka. Oke, kalau begitu kan tadi sudah apa namanya? Sudah diskusi. Kerjakan 3 soal ini ya. Namanya kalau di jangan. Oke. Kalau 3 kan? Sudah selesai kan? Kalau di 3 besok 4 sudah selesai. Sudah? Rapikan bentuknya. Yang paling rapi yang akan pulang duluan. Oke, silakan. Sebelum pulang mari kita berdoa dulu dalam hati. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran geografi. Terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini. Wallahumma bi'in. Wassalamualaikum.